Kericuan pecah saat pihak Pengadilan Negeri Cibinong bersama aparat kepolisian diadang pihak termohon saat hendak memasuki area golf. Terjadi saling dorong dan adu mulut antar kedua belah pihak. Massa dari pihak termohon berupaya melakukan blokade agar petugas tidak bisa masuk ke area golf untuk melakukan pencocokan batas lahan sengketa berdasarkan hasil putusan ingkrah. Petugas pun akhirnya bertindak tegas. Satu orang diduga provokator diamankan pihak kepolisian. Selanjutnya, proses pencocokan batas lahan oleh petugas Pengadilan Negeri Cibinong dapat berjalan lancar dengan pengawalan petugas. Sengketa lahan lapangan golf Jagorawi antara PT Grand Puri Permai dengan Golf Jagorawi telah berlangsung puluhan tahun. Secara umum kondusif ya, cuman ada sedikit dorong-dorongan biasa karena menyampaikan pendapat dan itu sih tidak sampai ada pemukulan, tapi situasi kondusif. Ada yang diamankan kan? Ada yang diamankan dan untuk ini? Sementara ada satu orang yang diduga provokator diamankan di Mapolres ya. Dengan eksekusi tersebut, lapangan golf Jagorawi harus tutup dan berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kericuhan antara warga penghuni rumah dan petugas Bea Cukai ini terjadi usai petugas Bea Cukai memaksa masuk ke dalam rumah warga dengan cara mendobrak paksa pagar perumahan. Kericuhan kembali terjadi saat satu persatu rumah warga menjadi sasaran pengosongan. Bahkan sempat terjadi insiden pemukulan warga oleh petugas Bea Cukai yang melakukan eksekusi. Pengosongan rumah kali ini merupakan fase kedua eksekusi rumah warga pensiunan di Kompleks Bea Cukai Palmera, Jakarta Barat. Pada fase kedua kali ini, sebanyak 4 rumah warga dikosongkan paksa. Selain mengklaim telah memiliki sertifikat, Bea Cukai juga memang berencana akan menggusur sebanyak 19 rumah untuk dijadikan rusun bagi pegawai Bea Cukai oleh Kementerian Keuangan dan PUPR. Setelah melayangkan 3 kali surat peringatan, Bea Cukai mengosongkan paksa rumah warga. Rumah dinas ini kan diperuntukkan untuk pejabat atau pegawai yang aktif, dan yang menghuni di sini sebagian besar memang anak atau keturunan dari pegawai aktif, sehingga memang secara ketentuan mereka tidak berhak. Nah, upaya yang sudah dilakukan sekali lagi sudah cukup panjang, dan ini adalah penertiban yang kedua. Pada hari ini kita menertibkan 4 rumah dinas, dan minggu lalu kita sudah menertibkan 3 rumah dinas. Upaya warga mempertahankan rumah bukan tanpa sebab, lantaran warga telah menghuni rumah ini sejak 45 tahun silam, di mana saat itu baik Bea Cukai maupun warga tidak memiliki surat maupun legalitas yang sah. Namun pada tahun 2024 warga kembali diusir setelah Bea Cukai mengklaim memiliki legalitas berupa sertifikat. Yang paling berhak, kalau kasusnya dua-dua tidak mempunyai sertifikat, siapa yang paling berhak? Nah, di Pengadilan Negeri itu disebut 2 saksi ahli dari Bea Cukai maupun dari warga, siapa yang menguasai fisik adalah yang berhak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang ASN diamankan karena memiliki sejumlah pucuk senjata api dan ratusan amunisi ilegal. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin iNews Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, selain menangkap 31 orang dan menyita ratusan gram siap edar, dalam penggerebekan ini polisi juga berhasil menemukan ruang kontrol yang berfungsi sebagai sistem keamanan dan monitoring gerak-gerik di Kampung Bahari. Ruangan berukuran 3 x 3 meter yang dijadikan ruang kontrol ini ditemukan polisi saat penggerebekan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari dalam ruangan ini, polisi menyita 2 layar monitor, 4 CCTV, serta derecorder dari dalam ruangan yang berada di tengah permukiman Kampung Bahari. Ruang kontrol atau ruang pengawas berlantai 2 ini memiliki 4 CCTV yang mengawasi ke arah 4 wilayah Kampung Bahari.
Dari hasil penyelidikan, ruang kontrol ini diperuntukkan untuk sistem keamanan para bandar narkoba di Kampung Bahari. Tak hanya mengawasi gerak-gerik setiap warga yang masuk, CCTV dan drone juga digunakan sebagai pengawas atau alarm apabila ada penggerebekan dari aparat penegak hukum. Selain itu, para bandar juga menyiapkan persenjataan berupa petasan, senjata tajam, dan airsoft gun kepada warga untuk menghalau anggota polisi yang akan masuk ke dalam area Kampung Muara. Untuk melakukan kegiatannya ini, mereka kemudian mengamankan prosesnya. Mereka terlebih dahulu naikkan drone ini. Drone ini termonitor dari layar monitor yang sudah kita siapkan. Lalu kalau kemudian mungkin rekan-rekan juga pernah, kalau kita melakukan penegakan hukum secara hard skill, mereka kemudian melakukan penyerangan baik menggunakan petasan maupun senjata tajam. Tak hanya itu, polisi juga menduga adanya perputaran uang yang cukup besar dari peredaran narkotika di Kampung Bahari. Lantaran saat penggerebekan, polisi turut menemukan mesin penghitung uang dari salah satu rumah terduga pengedar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon, Banten berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu seberat 31 kg di Pelabuhan Merak. Narkoba tersebut disimpan dalam sebuah mobil yang dibawa oleh 2 orang kurir. Inilah proses penangkapan kurir narkoba yang dilakukan oleh Kasat Res Narkoba Polres Lampung Selatan mengenai sebuah kendaraan minibus berwarna hitam yang diduga membawa narkotika jenis sabu dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Petugas menghentikan kendaraan tersebut karena memiliki plat nomor yang berbeda antara bagian depan dan bagian belakang. Di dalam kendaraan tersebut, polisi menemukan 2 tersangka HR dan TR yang mengaku membawa sabu yang disembunyikan di dalam interior pintu kendaraan. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 30 bungkus plastik berwarna silver bergambar ikan arwana bertulis ZMY yang berisi narkoba jenis sabu. Barang bukti tersebut diestimasi memiliki nilai sekitar 31 miliar rupiah. Tersangka AR mengaku mendapatkan upah sebesar 15 juta rupiah, sedangkan TR mendapatkan upah 10 juta rupiah. Kalau sementara keterangan awal yang bersangkutan anak kurir, dan dari keterangan juga yang bersangkutan sudah pernah membawa 3 kali sebelumnya dalam hidup. Cuman tidak tahu berapa jumlah yang dibawa karena sistemnya dia membawa kendaraan yang sudah disiapkan dan kendaraan sudah diisi. Kedua tersangka dijerat tentang pasal narkotika dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau denda paling sedikit 1 hingga 10 miliar rupiah. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang aparatur sipil negara ASN atas kepemilikan 4 pucuk senjata api produksi pabrikan dengan ratusan butir amunisi. Senjata api disita polisi karena dikoleksi tanpa surat izin. Polisi yang menggeledah rumah seorang ASN menemukan pelaku dan senjata api yang disimpannya. Ada senjata api jenis Glock, pistol kecil warna silver, 2 pucuk senjata api laras panjang. Polisi menemukan total 4 senjata api produksi pabrikan beserta ratusan butir amunisi berbagai merek dan ukuran. Pelaku yang merupakan seorang ASN ditangkap karena tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata api. Pelaku terancam undang-undang darurat ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ditemukan 4 pucuk senjata api pabrikan. Ya, saya tekankan senjata api pabrikan, bukan senjata api rakitan. Nah, yang bersangkutan setelah kita dalami memang mengkoleksi senjata tersebut, ya, tapi tidak memiliki izin kepemilikan terhadap senjata api tersebut. Dalam kasus koleksi senjata api tanpa izin, polisi masih memburu pelaku penjual senjata api. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Gedung Global Development Learning Network Universitas Udayana Denpasar, Bali terbakar pada Selasa siang. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar hingga membuat panik mahasiswa yang sedang beraktivitas di dalam kampus.
Kebakaran gedung Development Learning Network Universitas Udayana terekam dalam video amatir yang beredar di media sosial. Kobaran api yang dengan cepat membumbung tinggi membuat panik mahasiswa yang sedang beraktivitas di kampus di Jalan PB Sudirman, Denpasar. Kencangnya angin membuat api merebak ke salah satu area atap puru yang letaknya tidak jauh dari lokasi kebakaran. Api dapat dijinakan setelah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar menerjunkan puluhan petugas dengan 7 unit mobil damkar. Untuk penyebabnya masih sedang diidentifikasi, masih sedang dicek. Ada korban jiwa? Sampai saat ini teman-teman masih ada di dalam ruangan sambil pendinginan juga sambil mengecek kondisi di dalam. Tidak ada korban dalam kejadian ini, akan tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Dari Denpasar Bari, Indira Ari, iNews melaporkan. Warga Majalengka, Jawa Barat dibuat geram dengan kejadian kendaraan pemadam kebakaran dihalangi oleh kendaraan dengan nomor polisi plat merah saat akan memadamkan kebakaran. Rekaman video kejadian tersebut pun viral di media sosial. Beginilah kejadian saat mobil pemadam kebakaran dihalangi oleh sebuah kendaraan di Jalan Abdul Halim Majalengka. Petugas pemadam kebakaran sudah membunyikan sirene dan klakson tetapi tidak mendapatkan respon. Ironisnya mobil yang menghalangi ternyata berplat nomor merah. Dari hasil penelusuran, didapati mobil tersebut merupakan kendaraan dinas Pemkab yang dipakai oleh PGRI. Damkar pada saat ada kedaruratan sudah full option menggunakan sirine, kemudian sudah menggunakan rotator. Bahkan sudah diperingatkan beberapa kali. Nah itu memang menghambat, betul adanya menghambat atau terhambat kami beberapa radius. Dan kami pun pada saat ada laporan kedaruratan kan harus memenuhi standar yaitu respon time. Saat ini permasalahan telah selesai, pengguna mobil telah meminta maaf langsung ke kantor Satpol PP dan pihak Damkar Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johari, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, banjir dan longsor mengepung 4 kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Bencana ini mengakibatkan belasan desa terisolir. Banjir kembali merendam Luwu, Sulawesi Selatan. Kali ini 4 kecamatan terendam banjir. Akibatnya akses jalan Trans Sulawesi terputus, ratusan kendaraan dari kedua arah tidak bisa melintas. Ribuan jiwa di sejumlah desa di keempat kecamatan kini juga terisolir akibat tingginya genangan air. Belum ada laporan korban jiwa, namun sejumlah rumah mengalami kerusakan. Pihak BPBD belum bisa mendata jumlah rumah yang berdampak karena belum mampu mengakses desa-desa terisolir. Jadi untuk sementara masyarakat Desa Temboe tetap waspada untuk menjaga bagaimana antisipasinya sehingga tidak ada yang cedera. Selain banjir, bencana tanah longsor ikut mengisolasi 2 desa di Kecamatan Larompong. Pihak BPBD Luwu disiagakan untuk membantu mengevakuasi warga. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali memanggil suami penyanyi Bunga Citra Lestari, Tiko Pradipta Aryawardana, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan penggelapan dana senilai 6,9 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan kali ini, tim kuasa hukum Tiko membawa sejumlah bukti bantahan berupa rekening perusahaan hingga laporan laba rugi perusahaan. Tiko dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa sore ini sekitar pukul 16 atau 17 waktu Indonesia Barat. Pada pemeriksaan lanjutan ini, Tiko menyampaikan bukti-bukti untuk membantah keterlibatan Tiko kepada polisi. Sejumlah bukti yang dibawa antara lain laporan keuangan pada rekening perusahaan dan rekening pribadi Tiko, laporan laba dan rugi perusahaan, hingga pernyataan dari sejumlah supplier yang bekerja sama dengan perusahaan.
Melalui bukti tersebut, pengacara Tiko menyebut bahwa tuduhan terhadap Tiko tidak jelas dan bersifat tendensius. Saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa pemeriksaan hari ini adalah berkaitan dengan penjelasan bukti-bukti yang dari kami. Ya, jadi kami menjelaskan satu-satu transaksi-transaksi keuangan itu yang membuktikan bahwa audit yang penuduhan penggelapan 6,9 itu tidak benar. Setelah kami baca dalam auditnya, itu sangat tidak jelas, sangat abu-abu dan tendensinya subjektif. Sebelumnya Tiko juga telah menjalani pemeriksaan pertama sebagai saksi pada Kamis 11 Juli 2024. Usai diperiksa selama 10 jam, Tiko menegaskan bahwa kasus ini merupakan masalah pribadi antara dirinya dengan mantan istri. Dari Jakarta, Amrina Rida, Indra Purnama, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. PBNU akan memberikan sanksi etik bagi 5 warga NU yang melakukan kunjungan ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel. PBNU menyebut pertemuan kelima kadernya tersebut bukan mengatasnamakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pertemuan 5 warga NU atau Nadlin dengan Presiden Israel Isaac Herzog menuai kontroversi dari berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, PBNU mengelak bahwa pertemuan tersebut mengatasnamakan organisasi NU. PBNU mengatakan pertemuan tersebut merupakan urusan pribadi mereka. Meski begitu, NU menyatakan telah menyerahkan sanksi untuk diterapkan oleh lembaga pengurus atau badan otonom yang menaungi masing-masing warga NU. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyebut bahwa keberangkatan kelima kadernya adalah diduga merupakan ajakan dari NGO pro-Israel dengan tujuan tertentu. Sehingga ia juga meminta maaf kepada masyarakat atas kekeliruan dan ketidaksensitifan yang dilakukan oleh kadernya atas pertemuan tersebut. NU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LBM NU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Sementara itu, Ketua MUI Kiai Khalil Nafis memberikan tanggapan bahwa pertemuan antara 5 Nadlin dengan Presiden Israel merupakan hal yang miris. Saya tidak tahu tujuannya apa dan menemui itu dalam rangka apa. Tetapi di tengah kita bersama-sama melawan penjajahan, pembunuhan Israel terhadap warga Palestina, khususnya di Gaza, tentu kita merasa ngiris ya. Mungkin kita yang berdonasi demi Palestina, kemudian kita juga memboikot tentang bagaimana perhatian kita terhadap Palestina, bentuk adalah bagian dari kita menolak terhadap penjajahan Israel kepada Palestina. Begitu juga dunia internasional mengecam terhadap keganasan Israel. Kemudian ada orang senyum-senyum dengan Presiden Israel. Sementara Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa posisi Indonesia jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Ya, ditanyakan saja ke PBNU karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Litbang Kompas melakukan survei elektabilitas sejumlah tokoh menjelang Pilgub Jakarta 2024. Hasilnya, elektabilitas dua mantan gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, ada di posisi teratas. Litbang Kompas mempublikasikan temuan terbarunya terkait pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Hasilnya, nama petahana Anies Baswedan masih berada di urutan paling atas dengan raihan elektabilitas 29,8%. Urutan kedua mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, meraih 20%. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di urutan ketiga dengan angka 8,5% dan putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep meraih angka 1%. Selain itu ada juga nama-nama lain yang dirujuk publik Jakarta seperti Menteri BUMN Erick Thohir dengan capaian 2,3%, ada juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini, penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meraih 1,3%. Meski demikian, pada survei ini masih ada 30% responden yang mengaku tidak tahu atau tidak menjawab saat survei digelar. Menurut pengamat politik Hendry Satrio, tingginya elektabilitas Anies karena dinilai warga cukup berhasil membangun Jakarta. Terbukti berhasil mungkin satu hal ya, tapi dia dikenal sebagai gubernur sebelum PLT Pak Heru itu juga tabungan yang penting. Dan yang paling besar dari semua itu adalah dia kan maju pilpres. Jadi otomatis popularitas tinggi, elektabilitas juga ada gitu ya. Hendry juga menambahkan berdasarkan hasil survei elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK di Jakarta cukup rendah jika dibandingkan Anies atau Ahok. Karena terlalu beresiko jika dipaksakan maju ke Pilgub Jakarta. Sebaiknya RK kembali maju ke Pilgub Jawa Barat karena elektabilitasnya masih tinggi. Dari Jakarta, Wenda Nura, iNews melaporkan. DPP Partai Gerindra memutuskan untuk mengusung menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara berpasangan dengan Bupati Asahan Surya. Sedangkan untuk pencalonan di Pilgub Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah masih dalam pembahasan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Berikut pernyataan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada wartawan di Jakarta. Pak Prabowo juga selalu mendengar apa kata tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh profesi, dan tokoh-tokoh di daerah tentang siapa yang layak untuk memimpin menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota. Kemudian Sumatera Utara, Pak Prabowo telah mengambil keputusan yakni Saudara Muhammad Bobi Afif Nasution dengan wakil Saudara Surya. Yang kita putuskan adalah Saudara Bobi Nasution dengan Surya, Bupati Asahan. Sekali lagi Jakarta salah satu yang sedikit memerlukan waktu untuk Pak Prabowo melakukan telaah, pendalaman dari pandangan dan pemikiran yang berkembang di masyarakat, karena Jakarta adalah daerah yang juga dianggap sebagai kota ekonomi, sehingga beliau perlu pandangan yang berkembang baik dari Koalisi Indonesia Maju ataupun dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk dari kalangan tokoh-tokoh agama. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Pengunduran diri tersebut dilakukan sebagai persiapan Gibran menjadi Wakil Presiden. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Gibran menyerahkan berkas di antar Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
surat pengunduran diri Gibran diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Surakarta Budi Prasetyo. Selanjutnya DPRD Surakarta akan meneruskan pengunduran diri Gibran ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah usai menggelar sidang paripurna. Gibran mengaku mengundurkan diri terkait persiapan menuju wakil presiden. Ya, selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Gibran menyampaikan rasa terima kasihnya dan meminta maaf selama bertugas menjadi wali kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, camping sambil menikmati suasana sejuk dengan panorama alam yang teduh di sekitar Danau Laut Tawar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Seperti yang dilakukan oleh komunitas camper van ini, mereka datang untuk menikmati keindahan alam. Hamparan Danau Laut Tawar membentang luas, dikelilingi oleh pegunungan hijau yang menyejukkan pemandangan mata. Kumpulan awan yang menghiasi puncak pegunungan semakin menambah keindahan panorama alam di daerah yang dikenal dengan hawa sejuknya ini. Camping sambil menikmati suasana sejuk dengan panorama alam yang teduh di sekitaran Danau Laut Tawar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Seperti yang dilakukan oleh komunitas camper van ini. Mereka datang dari berbagai daerah di tanah air untuk menikmati keindahan alam sekaligus ajang silaturahmi keluarga. Aktivitas camping di tepi danau memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk lebih dekat dengan alam. Alhamdulillah di sini saya sempat bicara ingin, ya Allah kita ketemu seperti surga Firdaus ya. Luar biasa cantiknya. Terus banyak pohon-pohon ini pinus ini luar biasa. Jadi perjalanan kami seharusnya 3 hari, kami tempuh 5 hari. Karena setiap yang cantik kami berhenti foto. Alam. Iya, alam. Yang penting exactly adalah semua pulang, saya bilang, hal yang paling murah dalam hidup kalian adalah membawa kenangan. You tidak perlu bayar, you pulang sana, masing-masing you rekam keindahan, bagaimana masyarakat kami di sini sangat ramah, pulang ceritakan sama teman-teman. Dan itu akan jadi file di otak bahwa Aceh itu nyaman, aman. Dan tak lupa dengan kuliner yang disuguhkan khas Serambi Mekah, yakni kuah belangong dengan berbahan dasar kambing. Jadi bagi Anda yang mencari ketenangan dan keindahan alam, tempat inilah pilihannya. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta makanan western atau bercita rasa barat, di Bogor, Jawa Barat ada sebuah kafe yang menghadirkan ragam makanan khas Eropa dengan rasa yang enak dan suasana yang nyaman. Berikut liputan Amrina Nida. Halo pemirsa, ini saya lagi ada di Bogor dan saya dapat rekomendasi satu kafe dengan konsep garden yang katanya cocok untuk hangout dan katanya menu makanan di sini bervariasi, mulai dari berbagai menu pastry dan juga makanan-makanan lainnya. Apakah tempat di sini memang menarik dan juga makanannya enak-enak semua? Ya, ikuti saya. Pemirsa, ini makanan saya ronde pertama udah datang. Saya mau makan main course-nya dulu atau makanan utama dan saya di sini kalap, saya nambah pesanan. Saya jadi pesen 3 main course. Ini ada chicken sambal mata. Lihat visualnya, ada telurnya juga. Ayamnya gede banget. Terus juga saya pesen spaghetti meatball. Warna cantik banget ya. Ada meatballnya juga 3 dan ada chicken honey mustard, tebel banget ayamnya dan dalamnya ada telurnya juga. Saya mau nyobain satu-satu. Kita lihat apakah rasanya semenarik visualnya yang sangat menarik ini. Yuk.
Jadi bumbunya ini di ayamnya, ini agak pedes, terus gurih, tapi dicampur sama sambal matahnya, seger banget. Ini lengkap banget, enak banget, cocok. Dan ternyata nasinya ini adalah butter rice. Jadi bukan nasi putih biasa ya teman-teman, tapi butter rice, jadi agak gurih. Nah, saya mau cobain spaghetti meatball-nya. Ini visualnya menarik banget. Terus di dalamnya juga ada tomatnya. Lumayan banyak, jadi agak sehat pasti. Terus sudah ada rotinya, dan pasti ada meatball-nya. Ini meatball-nya ada 3 dan gede-gede ukurannya. Terus warnanya cantik banget ya. Ini ada parutan kejunya juga. Saya mau langsung cobain dulu. Nah pemirsa, tadi saya habis makan utama atau main course. Sekarang saatnya saya nyoba dessert. Dan sama seperti mana makanan utamanya tadi, visualnya bukan main, cantik-cantik banget. Ini. Nah saya mau coba croissant milk bed-nya dulu. Ini ada susu putih, kita coba buat dituang dulu ke croissant-nya. Nah, ini di croissant milk bed-nya selain ada susu juga ada es krimnya. Saya mau coba croissant-nya dulu. Croissant-nya lembut banget. Tekstur croissant-nya lembut banget. Terus dicampur atau dibalurin dengan susu putih, susu creamy, ini cocok banget. Manisnya pas, sama sekali nggak enek. Dan karena roti croissant-nya ini lebih dominan gurih, jadi ketika dipadukan dengan susu yang manis itu balance banget, sama sekali nggak enek. Nah, misalnya ini adalah tiramisu latte, ada kuenya di sini, ada rotinya di sini. Ini kita bisa celupin dulu, coba ya. Nah pemirsa, semua makanan di sini enak-enak, mulai dari makanan utama, tadi visualnya menarik, rasanya enak semua, terus juga dessertnya mantap-mantap semua. Dan selain makanannya enak, tempatnya pun juga cocok sekali untuk hangout karena asri dan juga adem. Nah buat pemirsa yang penasaran sama kafe ini, bisa langsung datang saja ke kafe yang ada di Jalan Pajajaran Indah 5, Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, saya Amin Narida dengan juru kamera Muhammad Zulkarnain, Anyus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.